Halo anak-anak hebat, selamat datang di channel Nilai 100. Kali ini kita akan membahas ESPS kelas 5, bab 5, halaman 111 sampai 130. Ayo berlatih halaman 111. 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tulislah huruf B jika pernyataan tersebut benar, tulislah huruf S jika pernyataan tersebut salah. A. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang digunakan sebagai alat pernapasan. Benar. B. Alur pernapasan manusia, yaitu udara masuk ke tubuh melalui hidung menuju rongga hidung, trakea, bronkiolus, bronkus, alveolus. Salah. C. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Benar. D. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Benar. E. Pernafasan perut diamati melalui pergerakan diafragma. Benar. 2. Amatilah gambar proses pernapasan berikut. Isilah bagian yang rumpang dengan kata di dalam kotak. Isilah sesuai dengan gambar yang kamu amati. Kita bernafas menghirup oksigen saat menarik nafas. Otot antar tulang rusuk akan berkontraksi, volume rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. B. Saat menghembuskan nafas, otot antar tulang rusuk akan berrelaksasi, volume rongga dada mengecil, dan paru-paru mengempis, sehingga udara keluar melalui hidung. Udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida. 3. Perhatikan gambar berikut. A. Mengapa seseorang yang flu mengeluarkan lendir terus-menerus? Apa tujuan tubuh mengeluarkan lendir saat flu? Lendir dihasilkan oleh sekresi berlebihan sel-sel kelenjar di saluran pernafasan. Fungsi lendir tersebut adalah untuk menjaga kelembapan saluran nafas, serta mencegah kotoran dan kuman masuk ke paru-paru. B. Bagaimana cara penyebaran penyakit flu? Apa yang akan terjadi jika kamu melakukan kontak dengan seorang penderita flu? Flu dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung terjadi apabila droplet dari penderita yang mengandung virus ditransmisikan ke orang lain saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Penularan tidak langsung melalui memegang benda yang terpapar virus flu. Jika mengalami kontak dengan penderita flu, sebaiknya menggunakan masker dan tidak melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan. C. Bagaimana cara menghindari penyakit flu? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Jika tidak bisa menemukan air mengalir atau sabun, gunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sesudah dari toilet, sesudah menggunakan fasilitas umum, sebelum dan sesudah menjenguk orang sakit. Hindari menyentuh hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang belum dibersihkan. Meningkatkan sistem imun tubuh dengan makan makanan bergizi seimbang, cukup minum, olahraga teratur, tidur cukup, dan hindari stres. Pastikan sirkulasi udara di rumah baik dan cukup terpapar sinar matahari pagi. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menggunakan tisu atau menggunakan lengan tangan bagian dalam. Hindari kontak dengan penderita flu. Gunakan masker ketika sakit atau bepergian. Ayo berlatih halaman 118. 1. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Pencernaan makanan dengan bantuan enzim dinamakan
pencernaan kimiawi. B. Gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan agar makanan terdorong masuk ke dalam lambung disebut gerak peristaltis. C. Bagian tubuh yang berperan dalam pencernaan mekanis di mulut adalah gigi. D. Organ pencernaan yang berfungsi menyerap sari-sari makanan adalah usus halus. E. Asam klorida yang dihasilkan oleh lambung berfungsi untuk mematikan kuman dan bibit penyakit yang masuk bersama makanan. F. Peran bakteri Escherichia coli yang terdapat di usus besar adalah untuk membusukkan sisa makanan. 2. Perhatikan kedua menu makanan berikut. A. Menurutmu manakah di antara kedua makanan tersebut yang lebih sehat? Jelaskan. Menu makanan B lebih sehat karena terdiri atas makanan dengan kandungan gizi yang beragam, yaitu karbohidrat, protein, dan serat. Sementara menu A hanya terdapat karbohidrat dan protein. Selain makanan A juga tinggi lemak karena diolah dengan cara digoreng. B. Apa dampak terhadap jika tubuh kita sering mengkonsumsi makanan seperti gambar A? Dampak terlalu sering mengkonsumsi makanan A yaitu peningkatan lemak badan tidak seimbang sehingga dapat memicu penuaan dini, peningkatan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. 3. Perhatikan bahan makanan di samping. A. Apa zat dominan yang terkandung pada bahan makanan A dan B? Makanan A banyak mengandung karbohidrat, sementara makanan B banyak mengandung protein. B. Apa manfaat zat tersebut bagi tubuh? Manfaat makanan mengandung karbohidrat yaitu sebagai sumber tenaga, sementara makanan mengandung protein berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh. C. Apa akibatnya jika tubuh kekurangan zat tersebut? Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, sementara kekurangan protein menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan terganggu serta imunitas tubuh menurun. 4. Gigi Amel berlubang, akibatnya gigi Amel terasa berdenyut dan kepalanya terasa sakit. A. Menurutmu penyakit apa yang diderita Amel? Apa penyebabnya? Amel sakit gigi berlubang, penyebabnya karena sisa makanan yang menumpuk pada gigi menjadi sarang bakteri, sehingga menyebabkan lapisan gigi terkikis. B. Bagaimana cara mengatasi masalah yang dialami Amel? Gigi berlubang harus ditambal dengan penanganan dari dokter gigi. C. Apa yang harus dilakukan Amel agar giginya tidak sakit lagi di kemudian hari? Tulislah saranmu. Sebaiknya Amel rutin menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Ayo jawab kuis. Salah satu cara menyikapi pubertas adalah peduli terhadap kebersihan dan kesehatan diri. Perhatikan pernyataan cara menyikapi pubertas berikut. Tulislah B untuk pernyataan yang tepat dan S untuk pernyataan yang tidak tepat. 1. Mandi minimal 2 kali sehari dapat mengurangi bau badan yang disebabkan oleh keringat. Benar. 2. Remaja laki-laki menghasilkan lebih banyak keringat dibandingkan remaja perempuan. Benar. 3. Memencet jerawat dapat membantu mengempiskan jerawat. Salah. 4. Setelah berolahraga bersama teman, sebaiknya bergantian menggunakan handuk yang sama. Salah. 5. Berolahraga secara teratur tidak perlu dilakukan pada masa remaja. Salah. Ayo berlatih halaman 124. 1. Perhatikan gambar di samping. A. Pada saat memasuki tahapan usia seperti pada gambar, manusia mengalami penurunan fungsi pendengaran dan penglihatan. Mengapa demikian? Hal itu terjadi akibat organ penglihatan dan pendengaran mengalami degenerasi atau penuaan. B. Apakah gangguan pendengaran dan penglihatan tersebut dapat diobati dan kembali normal? Jelaskan. Gangguan tersebut dapat diobati namun untuk mengurangi gejala, bukan untuk kembali normal.
2. Perhatikan gambar di samping. Remaja umumnya lebih rentan berjerawat dibandingkan pada masa tahapan pertumbuhan manusia lainnya. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena pada masa remaja, aktivitas hormon testosteron di dalam tubuh meningkat. Hal itu kemudian menyebabkan kelenjar minyak menghasilkan sebum dalam jumlah lebih banyak dari yang dibutuhkan kulit dan memicu munculnya jerawat. 3. Made sangat suka bermain alat musik biola. Ia bercita-cita menjadi pemain biola profesional. Menurutmu, apa langkah yang harus dilakukan Made mulai dari masa anak-anak untuk mencapai cita-citanya? Made harus giat berlatih bermain biola, tidak patah semangat jika mengalami kegagalan, dan menerima kritik dan saran positif dari lingkungan yang mendukung. 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kelompok pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri anak dan remaja. Anak-anak mulai dapat melakukan pekerjaan ringan, belum mengalami pubertas, dan remaja tubuh mudah berjerawat karena pengaruh hormon, mengalami pubertas, organ reproduksi mulai berfungsi, mengalami perubahan pola pikir dan tingkah laku, mulai mampu mandiri dalam beraktivitas, gigi mulai berganti dari gigi susu ke gigi tetap. 5. Lani sangat suka bermain bola voli. Ia rutin bermain bola voli setiap akhir pekan bersama teman-temannya. Setelah bermain, pakaiannya basah oleh keringat dan tubuhnya beraroma tidak sedap. A. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Lani sebelum dan setelah bermain bola voli untuk menjaga kebersihan tubuhnya? Sebelum berolahraga, Lani menggunakan pakaian yang sifatnya menyerap keringat. Setelah bermain, Lani mengelap keringat dengan handuk, kemudian mandi dan mengganti pakaian bersih. B. Apa jenis pakaian yang digunakan Lani saat bermain bola voli agar mudah menyerap keringat? Katun. C. Apa penyakit yang kemungkinan akan muncul jika Lani malas mengganti pakaiannya setelah berolahraga? Panu. Latihan ulangan bab 5. A. Pilihlah jawaban yang tepat. 1. Perhatikan proses pernapasan berikut. Bagian alat pernapasan yang tepat untuk menggantikan huruf X, Y, dan Z secara berturut-turut adalah B. Hidung, trakea, dan bronkiolus. 2. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara bagian pernapasan dan proses terjadinya adalah C. A3, B2, C1, D4. 3. Perhatikan gambar berikut. Nama dan fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah B. Alveolus, pertukaran oksigen dari karbon dioksida. 4. Perhatikan hal-hal berikut. Lingkungan penuh polusi udara, pernyataan yang menunjukkan cara menjaga kesehatan alat pernafasan adalah nomor C1 dan 4. 5. Gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh kerongkongan dinamakan gerak peristaltik. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. 6. Cairan asam klorida dan sukrase berturut-turut dihasilkan oleh organ nomor B2 dan 3. 7. Makanan yang kaya akan lemak seperti keju, alpukat, kacang-kacangan dapat dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh organ nomor A1. 8. Berikut yang bukan termasuk cara menjaga kesehatan gigi adalah B. Banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan gula. 9. Persamaan ciri pubertas pada remaja, perempuan, dan laki-laki adalah B. Keringat semakin banyak. 10. Berikut yang bukan termasuk manfaat rutin berolahraga bagi remaja adalah C. Meningkatkan kemungkinan obesitas. B. Isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Saat menghembuskan nafas, udara yang keluar banyak mengandung
karbon dioksida. 2. Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. 3. Dari beberapa alat pencernaan berikut yaitu kerongkongan, lambung, dan usus halus yang dapat melakukan pencernaan secara kimiawi adalah usus halus. 4. Enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. 5. Masa peralihan antara usia anak-anak dan dewasa adalah remaja. C. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Buatlah tabel perbedaan proses menghirup dan menghembuskan udara pada proses pernafasan manusia. Silakan anak-anak hebat melihat pada layar. Nomor 2. Perhatikan gambar di samping. A. Apa nama organ yang ditunjuk anak panah? Hidung. B. Apa fungsi organ yang ditunjuk anak panah? Menyaring debu dan kotoran serta tempat masuk dan keluarnya udara. C. Organ tersebut dapat mengalami gangguan. Apa saja contoh gangguan dan juga penyebabnya? Flu yang disebabkan infeksi virus influenza. 3. Perhatikan gambar di samping. A. Apa nama organ pencernaan yang ditunjuk oleh huruf X? Lambung. B. Apa yang terjadi pada makanan ketika masuk ke dalam organ pencernaan tersebut? Jelaskan. Makanan yang sudah dilumatkan oleh gigi akan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim dan pencernaan mekanis oleh dinding lambung. C. Tulislah enzim-enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan tersebut beserta fungsinya. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman. 4. Perhatikan gambar di samping. A. Menurutmu, apakah makanan tersebut sudah memenuhi gizi seimbang? Jelaskan alasanmu. Makanan tersebut belum memenuhi gizi seimbang karena tidak ada serat atau sayuran. B. Apa saja menu makanan yang sebaiknya ditambahkan agar memenuhi gizi seimbang? Makanan tersebut dapat ditambah sayuran. 5. Perhatikan gambar di samping. Gambar A adalah Beni saat masih anak-anak, sementara itu gambar B adalah Beni saat remaja. A. Apa perbedaan yang dapat kamu amati pada kedua gambar tersebut? Perbedaan berat badan dan tinggi badan. B. Menurutmu, apakah ciri fisik anak-anak masih dapat ditemukan pada saat anak beranjak remaja? Jelaskan pendapatmu. Ciri-ciri anak masih dapat ditemukan saat anak beranjak remaja karena perubahan fisik dan psikis tersebut berlangsung secara perlahan dan bertahap sejak anak memasuki masa puber sekitar usia 10 tahun hingga akhir masa remaja usia 19 tahun. Kita masuk ke soal HOTS. 1. Ayah mengajak Made mendaki bukit di kampung halamannya. Saat mendaki, ayah beberapa kali beristirahat karena kelelahan. Nafas ayah juga tersengal-sengal. Sementara itu, Made sangat bersemangat dan lebih kuat saat mendaki bukit. Made tetap bernafas seperti biasa. Apa saja faktor yang memengaruhi perbedaan pernafasan ayah dan Made? Faktor usia, berat badan, dan kegiatan memengaruhi kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernafas. Semakin bertambahnya usia, kapasitas paru-paru akan menurun. Penurunan paru-paru juga dapat terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Kapasitas paru-paru dapat ditingkatkan apabila sering melakukan olahraga. 2. Salah satu cara mengukur berat badan ideal adalah dengan cara menghitung Body Mass Index atau BMI atau indeks massa tubuh. Caranya yaitu dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. Hasilnya dibandingkan dengan kategori BMI berikut. A. Berdasarkan hasil tersebut, apakah Bagas sudah dikategorikan memiliki berat tubuh ideal dan sehat? Tidak ideal.
B. Jika BMI belum ideal, apa yang sebaiknya Bagas lakukan? Sebaiknya Bagas menjaga asupan makan dengan mengurangi makanan berlemak. Selain itu, sebaiknya Bagas rutin berolahraga 2 kali seminggu. C. Apa dampaknya terhadap tubuh jika Bagas mengabaikan hasil tersebut? Bagas dapat mengalami obesitas jika berat badannya terus bertambah. Hal itu dapat memengaruhi kondisi kesehatannya jika Bagas tidak memperhatikan pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat. 3. Perhatikan gambar di samping. A. Menurutmu manakah dari ketiga gambar tersebut yang menunjukkan masa pubertas? Apa saja ciri-cirinya? Pubertas dialami perempuan pada gambar B. Ciri-cirinya yaitu mengalami menstruasi, muncul jerawat, pertumbuhan payudara, dan mudah berkeringat. B. Apakah seseorang yang berada pada tahap C dapat kembali lagi ke A? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena pertumbuhan manusia tidak dapat membuat manusia kembali ke ukuran semula. Kita lanjut ke soal AKM. 1. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan reklame masyarakat sehat berawal dari remaja sehat, apa saja kebiasaan yang harus dilakukan agar menjadi remaja sehat? C. Berolahraga secara teratur serta menghindari kebiasaan yang tidak menyehatkan seperti merokok. 3. Andi membawa bekal ke sekolah berupa nasi dengan lauk perkedel, serta tumisan sayur kacang panjang dan kentang. Menurutmu, apakah menu bekal Andi sudah sesuai dengan informasi pada reklame tersebut? Berilah penjelasanmu. Bekal makanan yang dibawa Andi sudah bergizi, tetapi belum seimbang karena terlalu banyak makanan berkarbohidrat. Tidak ada makanan kaya protein, terutama protein hewani seperti telur, ikan, dan daging yang dibawa oleh Andi. Makanan mengandung protein, terutama protein hewani, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan Andi. Jadi, sebaiknya Andi membawa bekal makanan yang mengandung nasi, lauk protein hewani dan nabati, sayuran, dan buah. Oke anak-anak hebat, demikianlah pembahasan kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.